Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript. Pada bagian yang ke-29 ini kita akan melakukan fetch data dari API atau API. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka dulu di dalam sini API JSON placeholder. Kemudian nanti di sini akan tampil JSON placeholder. Kita klik saja. Kemudian di dalam API JSON placeholder ini adalah contoh API. Kita akan coba copy yang ini sampai ke dalam semuanya. Klik kanan, copy, kemudian kita buka tab baru, klik kanan, paste, kita enter, hasilnya ini. Ini adalah data JSON yang diambil dari API dari JSON placeholder ini. Kalau kemudian ini kita akan hapus satunya, kita sampai di todo saja, maka akan tampil semua data yang diambil oleh API dari JSON placeholder ini. Nah, API itu akan kita pelajari di video-video berikutnya. Ini sementara kita coba mengambil data dulu menggunakan API yang sudah ada. Kemudian, kalau sudah, kita akan buat sebuah file di dalam belajar kita. Di dalam JS kita akan klik kanan, kemudian new file. Kita buat fetch data.js. Nah, dalam sini. Kemudian kita akan atur indeks HTML ini supaya dia membaca fetch data.js. Fetch data.js kita Ctrl S, kemudian di dalam fetch data kita akan gunakan ini DOM-nya ini, kemudian DOM dari ID klik ini dan DOM dari ID isi ini. Berarti kita akan ambil dulu dokumen .query selector, kemudian di dalam sini kita kasih tanda petik-petik, kemudian tanda pagar yaitu klik untuk mengambil dari ID ini yang bernama klik. Kemudian di sini kita akan tambahkan add event listener, kita kasih buka kurung, kita kasih koma di tengahnya. Koma yang belakang kita isi dengan tampil, kita akan buat sebuah function yang bernama tampil, dan sebelum koma kita kasih function yang akan dijalankan yaitu klik. Jadi kita akan jalankan eventnya, ini event, kemudian ini functionnya, event klik, kemudian ini tampil. Kemudian di dalam sini kita akan coba membuat sebuah function namanya tampil, sesuai dengan yang ini, karena ini akan memanggil function ini. Kemudian kita akan lakukan sebuah console.log, kita tes dulu apakah functionnya sukses dijalankan atau tidak. Kita Ctrl S, kemudian kita ke browser, kita ke dalam sini, kita klik dalam ini. Nah, ini tes, berarti function ini sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita akan lakukan pengambilan data atau fetch data di dalam function tampil ini. Caranya adalah untuk fetch, yang pertama kita akan buat dulu fetch, buka kurung tutup kurung, kemudian kita enter, kita kasih then, buka kurung tutup kurung lagi, enter lagi, dan then lagi, buka kurung tutup kurung lagi. Ini ada 3 proses. Yang pertama adalah fetch, fetch mengambil dari URL, kemudian merubah yang diambil, kemudian menampilkan data yang diambil. Jadi ada 3 proses. Kita lakukan yang pertama dulu, kita buat sebuah variabel, kita beri nama let URL sama dengan, kemudian ini petik-petik, kita kasih tanda titik koma belakangnya, kemudian kita akan copy dari sini, karena ini sudah menghasilkan JSON, berarti kita bisa copy saja, klik kanan, kemudian copy, kemudian di dalam sini kita paste. Jadi kita paste URL-nya, kemudian variabel URL kita taruh di dalam fetch. Nah, di dalam then ini kita akan merubah file yang diambil oleh fetch, kemudian kita rubah ke dalam JSON. Ada 2, yang pertama kita menggunakan function anonymous, function name-nya kita kosongi karena di anonymous, kemudian parameter ini bisa kita ganti res atau param seperti ini. Ini bebas, jadi parameter ini bebas. Kemudian kita kasih return res seperti ini .json. Jadi ini kita akan rubah ke dalam JSON. Function dari JSON ini. Nah, seperti ini. Ini menggunakan function anonymous, atau kita juga bisa menggunakan function yang bukan function arrow. Jadi arrow function. Kita akan coba nanti. Ini bisa kita komen. Kalau kita mau gunakan arrow function, berarti kita kasih then, kemudian buka kurung. Nah, di dalam sini, ini parameternya, kemudian ini panahnya, kemudian ini returnya, res
dot JSON, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, ini menggunakan function arrow, jadi arrow function. Jadi perhatikan, ini parameternya, kemudian ini adalah keluarannya atau returnya ini. Nah, kalau dalam arrow seperti ini. Silakan lihat lagi cara pembuatan arrow function di video sebelum ini. Kemudian berikutnya di dalam sini ini juga sama, kita bisa membuat dalam bentuk anonymous. Kemudian ini parameter ini saya bisa beri nama data. Kemudian kita akan coba tes menggunakan console.log hasil dari datanya. Kita Ctrl S. Kemudian kita masuk ke dalam belajar, kita klik. Nah, ini hasilnya adalah sama. Jadi ini kita akan dapatkan hasil seperti yang ada di dalam JSON placeholder ini. Ini kita bisa tampilkan di dalam file latihan kita menggunakan console.log. Ini kita juga bisa merubah ini menggunakan arrow function. Jadi kita bisa merubahnya menggunakan arrow function, kontrol, kemudian garis miring. Kita bisa menambahnya di ini. Ini saya matikan saja. Kemudian saya akan buat sebuah arrow function di dalam sini. Dan kemudian mana? Kemudian kita lihat di dalam sini dia butuh sebuah parameter, berarti di dalam sini data, kemudian mana, kemudian kalau ini dalam jumlah yang banyak kita buat kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita buat sebuah console.log kemudian data. Kita Ctrl S. Kemudian kita klik dalam sini. Nah, ini hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan model arrow seperti ini, atau kita bisa menggunakan function anonymous. Nah, di dalam sini console.log sudah berhasil. Sekarang kita akan coba tampilkan ke dalam DOM. Kita akan menggunakan DOM dari isi ini. Jadi kita akan ambil dari ini. Kalau tadi kita sudah lakukan menggunakan console log, kita akan coba bawahnya. Kita akan lakukan menggunakan DOM. Di dalam sini kita akan lakukan menggunakan for each. Nah, ini for each. Berarti kita ambil parameter dalam sini yaitu data. Data.for each. Ini kita akan hapus array-nya. Data.for each ini kita biarkan elemen, atau mau kita ganti terserah. Jadi elemen ini bisa kita ganti, ini variabel saja, bisa kita ganti EEL seperti ini boleh. Kemudian kalau kita tampilkan dalam bentuk console log, ini kita matikan saja untuk latihan. Kita akan coba menggunakan console.log, kemudian di dalam sini el. Kita akan lihat yang tampil di dalam sini adalah title. Kita bisa copy, kita taruh dalam sini el.title. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, ini dia sudah menampilkan title. Jadi kita bisa mendapatkan datanya menggunakan title yang diambilkan seperti dalam sini. Ini kita dapatkan kolom title. Kita tampil dalam sini menggunakan console log. Kalau kita ingin menampilkan ke dalam DOM, berarti kita akan buat dulu di dalam sini let, kemudian out. Kita isi dengan petik-petik, kita isi dengan UL. Kemudian yang ini kita akan taruh di dalam sini out plus sama dengan, jadi kita kasih plus kemudian sama dengan, ini akan kasih backtick, tanda petik kebalik, itu di sebelahnya angka 1 kebalik. Di dalam sini out, kemudian kita kasih li open, kemudian ini li close, kemudian kita kasih tanda dolar, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, el.title. Jadi el.title ini kita letakkan di dalam out
seperti ini console lognya kita biarkan dulu. Nah kalau sudah, kemudian di dalam sini kita tambahkan out plus sama dengan lagi, plus sama dengan lagi, kita tambahkan UL untuk penutupnya. Jadi kita kasih petik-petik, kemudian close UL, kemudian ini kita kasih titik koma seperti ini. Kalau sudah jadi, kita panggil lagi DOM-nya, document.query selector, kemudian petik-petik tanda pagar. DOM yang mau kita letakkan adalah ID isi ini, berarti di dalam fetch data ini kita isi dengan isi, kemudian kita kasih .inner HTML. Jadi ini wadahnya, ini kita akan isi dengan out ini, variabel out ini, out. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini kita tampilkan menggunakan LI, ini yang di console log. Kalau console log di dalam sini kita matikan, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil. Begitu diklik maka dia akan tampil di dalam DOM HTML-nya ini. Ini menggunakan perintah seperti ini, document.query selector, kemudian isi inner HTML, kita isi menggunakan variabel out. Nah variabel out ini diisi satu-satu menggunakan for each, ini ditambah plus, jadi out ini terus akan nambah terus, simpan di variabel out. Kemudian variabel out terakhir ditambahkan dengan UL close, karena dalam sini ada UL open, berarti sini ada UL close. Nah itu yang kita pelajari, kita belajar mengambil data menggunakan fetch, mengambil data dari API. Sebagai contoh kita menggunakan JSON placeholder.typecode.com/todos. Nah di API, di video-video berikutnya, di materi berikutnya kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah API dan menggunakan API. Nah proses ini disebut dengan mengkonsumsi API. Jadi kita ini menggunakan API orang lain, menggunakan API yang dibuat oleh JSON placeholder ini, karena banyak sekali API yang dibuat oleh program-program yang lain kemudian bisa digunakan. Sebagai contohnya API yang dikeluarkan oleh kurir. Jadi misalnya ada kurir dari JNE, JNT, nah itu bisa, dia bisa mengeluarkan API yang kita bisa gunakan untuk melihat pengiriman. Jadi di kode pengirimannya apa, nanti kita bisa lihat menggunakan API itu. Nah kadang API itu didapat dengan melakukan perjanjian tertentu untuk program tertentu. Jadi tidak selalu ada API yang free kita bisa gunakan, ada API yang dibatasi. Nah itu yang kita pelajari tentang penggunaan dari fetch data menggunakan API. Yang harus diperhatikan di dalam sini ketika kita melakukan fetch, yang harus diperhatikan adalah URL-nya, di mana kita akan mengambil fetching-nya, kemudian perubahannya menggunakan ini, kemudian data yang diambil. Kita di dalam sini bisa menggunakan arrow function seperti ini, yang lebih sederhana, atau menggunakan yang lebih panjang menggunakan function anonymous. Itu silakan dipelajari dan dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.